Ya, kita mulai saja kalau sudah bisa ya. Jadi saya akan share konten ya. Baik, kita akan mulai dengan perkuliahan untuk hari ini. Itu terkait dengan pendahuluan teori dari statistika. Ya, pendahuluan dari teori statistika, kemudian data dan variabel. Ya, oke. Nah, terkait dengan teori statistika, ya kita harus tahu di sini pengertian dari statistik dan statistika. Apa sih beda? Statistik itu apa? Statistika itu apa? Ya. Nah, itu adalah dua hal yang berbeda di situ, tapi saling terkait ya, saling terkait. Nah, yang pertama terkait dengan statistik. Ya, statistik ya itu merupakan suatu kumpulan data ya, baik itu bilangan maupun non bilangan. Jadi bisa bilangan, bisa tidak bilangan. Ya, yang disusun pada suatu tabel atau diagram. Ya, yang disusun pada suatu tabel atau diagram. Yang jelas data itu pasti dalam bentuk tersusun. Ya, kemudian ya statistik itu juga merupakan ukuran yang diperoleh dari pengukuran dan menggambarkan data. Jadi ukuran yang diperoleh dari suatu pengukuran. Ya, apa yang mau kita ukur. Kalau mau mengukur besar, ya mengukur panjang, mengukur makna, nah itu macam-macam yang bisa kita ukur. Mengukur jumlah, nah itulah yang nanti menggambarkan ya, datanya atau menjadi gambaran dari suatu data. Yaitu statistik. Jadi statistik itu terkait dengan data, ya. Statistik ya, baik itu kumpulan bilangan atau bukan bilangan, baik itu pengukuran atau bagaimana, ya itulah statistik. Kemudian statistika, ya statistika itu adalah merupakan ilmu yang mempelajarinya. Jadi statistik tadi data, kemudian statistika itu ilmunya, ilmu yang mempelajari tentang data, ya tentang cara bagaimana mengumpulkan data. Ya, cara mengumpulkan data. Bagaimana cara mengumpulkan data itu dipelajari di statistika. Bagaimana mengolah atau mengelompokkan data itu dipelajari di statistika. Bagaimana menyajikan, bagaimana menganalisis, bagaimana melakukan pengujian hipotesis sampai bagaimana cara mengambil kesimpulan. Itu di ya pelajari di dalam statistika. Jadi sebuah ilmu ya pengetahuan tentang bagaimana mengambil keputusan itu juga ada di statistika. Ini pengetahuan tentang bagaimana melakukan pengujian itu ada di statistika. Ya, nah itulah artinya pengertian statistik dan statistika sehingga di sini jelas nanti adik-adik tahu bedanya antara apa itu statistik, apa itu statistika. Kalau statistik itu datanya sendiri, kalau statistika, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang data itu sendiri ya. Nah itu bedanya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Stop dulu sharingnya. Ada pertanyaan dulu. Bisa dipahami perbedaan antara statistik dan statistika? Bisa. Oke, ya ini saya lihat ada yang mangut-mangut ini ya. Ini ya. Ya, desa mangut-mangut berarti bisa ya. Ya. Dan yang lain juga bisa ya. Oke, jadi Kang Okan dulu kuliahnya seperti ini. Yang mudah-mudahan minggu depan kita bisa offline lagi, sudah itu kembali online ya. Kita lihat situasinya. Oke, kalau sudah bisa dipahami, saya akan lanjut sekarang. Ya, saya lanjut dulu.
Oke, kemudian baru kita masuk ke jenis statistika. Ya, tadi kan baru apa itu pengertiannya. Sekarang kita masuk ke jenisnya. Ya, jenisnya, jenis-jenisnya. Ya, ada statistika yang deskriptif, ya. Kemudian ada yang statistika yang inferensial, ya. Jadi ada dua di situ, ada deskriptif, ada inferensial. Nah, kalau deskriptif itu seperti apa? Ya. Statistika deskriptif itu adalah tata cara untuk mengatur dan meringkas informasi. Jadi deskriptif itu ya itu adalah satu tata cara untuk mengatur dan meringkas informasi. Itu salah satunya statistik deskriptif. Jadi bagaimana kita menampilkan data, karena data tadi kan harus tersusun, ya, data harus tersusun, kemudian ditampilkan apakah dalam bentuk tabel dan sebagainya. Lalu secara deskriptif itu bagaimana tata caranya untuk mengatur dan meringkas informasinya dari data itu, itulah yang dipelajari di statistika deskriptif. Ya, statistika deskriptif nanti bisa apakah nanti penampilan data untuk menghasilkan informasi itu ditampilkan dalam bentuk grafik, diagram, tabel. Nah itu bisa dipilih di situ. Ya, bisa juga dalam bentuk perhitungan. Ya, beberapa macam pengukuran. Apakah ditampilkan informasinya dalam bentuk rata-rata, dalam bentuk variasi, dalam bentuk persentil, atau dalam bentuk median atau yang lainnya. Ya, nah itu adalah bagian dari statistika deskriptif. Oke. Ada pertanyaan dulu terkait dengan statistika deskriptif? Halo, ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Iya. Halo, halo. Coba Serina Nur Salsabila. Bisa dengar ya? Bisa dengar, Dek? Ya, bisa, Pak. Oh ya, iya. Artinya bisa didengar ya suara saya ya. Oke. Ada pertanyaan? Untuk saat ini belum ada. Ya, saat ini belum ada. Oke. I Gusti Ayu istri Agrifina Sitadevi. Ya, Pak. Ya, ada pertanyaan dulu? Untuk saat ini belum ada, Pak. Ya? Untuk saat ini belum ada, Pak. Ya, saat ini belum ada. Oke. Nyoman Arista Wisnawa. Ya, Saat Arista? ini belum ada, Pak. Belum juga. Oke, ini yang di kelas ini ya, yang di kelas banyak. Ya. Oke. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan lagi. Ya, saya lanjut lagi. Oke, nah ini contohnya nanti saya kirim ini ya, saya kirim ya materinya, kemudian Dek bisa lengkap baca contohnya. Nah, saya lanjut sekarang ke statistika inferensi, ya inferensia, ya. Ya tadi deskriptif, sekarang inferensia, ya. Ya statistika inferensia itu adalah tata cara untuk menggambarkan dan menarik kesimpulan mengenai ya populasi data berdasarkan informasi yang diperoleh dari sampel, ya dari sampel, ya. Jadi
tata cara untuk menggambarkan dan menarik kesimpulan mengenai populasi data berdasarkan informasi dari sampel. Ya. Nah, di sini yang biasanya kita melakukan proses pengujian-pengujian, ya, pengujian-pengujian terhadap datanya. Nah, untuk mendapatkan informasi apakah data itu ya sudah baik atau tidak dan sebagainya, itu diuji atau dipelajari di statistika inferensia. Ya. Apakah seperti yang kita di awal sudah sampaikan, apakah data itu ya memenuhi kriteria homogenitas, ya? Apakah data itu memenuhi kriteria normalitas? Ya. Nah, itu dipelajari di statistika inferensia. Sampai lebih lanjut pada pengujian apakah data itu artinya bisa digunakan valid, apakah data itu berbeda atau data itu tidak berbeda. Nah, itu semua dipelajari di statistika inferensia. Ya. Oke. Nah, sehingga statistika inferensia itu yang nanti banyak, ya, termasuk salah satu misalnya algoritma metode-metode yang digunakan ya pada saat kita melakukan pengujian dari aplikasi yang kita buat itu pun menggunakan metode-metode inferensia, ya. Inferensia di situ ya, macam-macam di situ, apakah dia akan bersifat probabilistik, apakah dia bersyarat atau bagaimana. Nah, disitulah tata cara untuk menggambarkannya. Oke, ya. Nanti lebih jelasnya, adik-adik bisa lihat di contohnya, ya. Jadi di materi saya kirimkan itu di masing-masing kelas nanti itu sampai ini contoh-contohnya. Nah, sehingga apa yang harus dikerjakan, ya, itu di dalam inferensia itu sangat tergantung dari informasi yang diinginkan. Informasi apa yang kita inginkan. Ingat bahwa kita di informatika itu kan mengolah data menjadi informasi. Nah, sehingga apa? Kita tidak bisa lepas dari inferensia itu sendiri. Ya. Informasi apa yang kita inginkan? Seberapa validitas dari informasi itu? Jangan sampai informasinya nggak valid, ya. Jangan sampai informasinya nggak valid. Sebagai contoh misalnya, anggaplah kita mau membuat sebuah aplikasi tentang hitung cepat. Nah, itu ya. Ya, hitung cepat. Contoh misalnya siapa tahu adik-adik ini sebentar lagi kan kita ya di Universitas Udayana itu kan ada pemilu raya ya. Nah, pemilu raya untuk mahasiswa. Nah, itu. Bisa saja adik-adik dari informatika itu membantu membuatkan ya aplikasi hitung cepatnya atau quick count-nya, ya. Nah, di situ jelas bahwa inferensi akan berjalan di situ. Jangan sampai informasinya itu tidak valid, ya, atau validitasnya sangat rendah. Nah, itu ya. Nah, sehingga digunakan untuk memprediksi, ya, dalam pemungutan suara itu, ya. Misalnya ada calon A, B, C. Nah, bagaimana itu hasil dari hitung cepat itu bisa mendekati hasil sebenarnya. Nah, sehingga informasinya itu betul-betul valid di situ, ya. Informasinya betul-betul valid. Nah, disitulah menggunakan inferensia. Ini salah satu contohnya, ya. Salah satu contohnya yaitu untuk perhitungan cepat, ya. Ya.
Jangan sampai nanti aplikasi yang kita ini kan, ya, yang kita bangun tidak bisa memberikan informasi yang baik, yang valid kepada pengguna data. Contoh misalnya dulu, mungkin pernah saya ceritakan bahwa ada mahasiswa kita yang ya pernah membangun sebuah aplikasi untuk menghitung, ya, atau memberikan informasi tentang pendapat atau sentimen dari masyarakat tentang pemindahan ibu kota. Nah itu juga tidak boleh yang sekedar membangun aplikasi. Informasinya itu nanti tidak memberikan informasi yang baik dan benar. Harus kita betul-betul di dalam membangun aplikasi itu kita betul-betul memperhitungkan algoritmanya. Ya, algoritma apa yang kita gunakan, ya, sehingga informasi yang dihasilkan itu betul-betul memberikan tingkat validitas yang baik. Ya, itu. Oke, nah. Makanya pada saat kita belajar statistika inferensial, maka ini dibagi menjadi beberapa mata kuliah. Ya, secara umum diberikan di statistik, kemudian nanti secara khusus lagi diberikan di mata kuliah yang lebih mengkhusus, ya, lebih mengkhusus di situ, ya, yang terkait dengan algoritma, ya. Oke. Oke. Sampai di situ ada pertanyaan dulu. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya kira cukup itu dulu, ya. Nanti silakan adik-adik ya ambil absennya, nanti ya koordinatornya bisa ngambil absen bawa di meja saya, silakan di absen ya masing-masing ya. Oke. Oke, baik ya, saya kira itu. Terima kasih ya atas kehadirannya. Oke, silakan untuk mengikuti perkuliahan berikutnya ya, silakan untuk jam berikutnya. Ya, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Iya, gimana? Gimana? Baik, saya tutup ya. Selamat siang. Ya. Kita masuk ke ukuran pemusatan data, ya. Mungkin ada kelas yang sudah, ya saya coba ulang di sini. Artinya kalau kita sudah mempunyai data, ya, kita harus pertama kita harus lihat dulu, pastikan data itu memang bisa kita gunakan, ya, bisa kita gunakan sehingga nanti pada saat digunakan untuk baik sebagai data trading maupun sebagai data testing itu tidak mengganggu informasi yang dihasilkan oleh aplikasi yang kita bangun, ya. Karena kalau data trainingnya itu menggunakan data yang tidak benar, maka nanti informasinya itu akan tidak tepat di situ. Begitu juga kalau data testingnya itu menggunakan data yang tidak benar, maka informasi yang dihasilkan itu juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, sehingga di sini fungsi data itu menjadi sangat penting, ya,
menjadi sangat penting. Nah, sehingga eh, aplikasi yang kita bangun sesuai dengan tujuannya itu adalah untuk menghasilkan sebuah informasi yang sesuai dengan harapan itu bisa terpenuhi, ya. Sehingga dari awal kita sudah plot dulu datanya, apakah datanya itu memusat atau terpusat atau datanya itu tersebar. Kalau datanya tersebar secara merata begitu, berarti data itu sulit untuk kita gunakan. Tapi kalau data itu bisa terpusat di suatu titik data tertentu, maka data itu kemungkinan bisa digunakan. Masih ada beberapa persyaratan lagi sehingga betul-betul bisa dipergunakan. Tapi salah satu persyaratannya adalah memusat di titik tertentu. Ya, nah disitulah kita sekarang mempelajari ukuran pemusatan data. Ya, apa itu ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data itu adalah sebuah nilai tunggal. Jadi di situ harus tunggal nilainya. Ya, sebuah nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data. Ya, jadi sebuah nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data. Contoh, kita punya data sebanyak 100, maka suatu nilai tunggal, satu angka begitu ya, satu nilai itu sudah bisa mewakili 100 data tersebut. Dan ukuran pemusatan ini itu menunjukkan karakteristik dari data yang kita miliki. Ya, bagaimana karakteristiknya? Nah, di situ nilai itu juga yang tunggal tadi itu yang mampu menunjukkan karakteristik ya dari data itu. Ya, itu. Jadi sebanyak apapun, mau 1.000, mau sejuta data, maka hanya satu nilai yang mewakili, ya, yang mewakili, begitu ya. Nah, nilai inilah yang sulit kita dapatkan. Artinya nilai yang betul-betul bisa mewakili dari keseluruhan data tersebut. Nilai yang betul-betul bisa menunjukkan karakteristik dari sekian banyak data yang kita miliki. Nah, itulah nilai pemusatan. Ya, itulah nilai pemusatan. Jadi, tidak ada gunanya kita menghitung min, median, modus, ya, kalau kita tidak tahu manfaatnya. Ya, untuk apa? Nah, di sini kita akan eh, mempelajarinya. Nah, sehingga nanti pada saat eh, adik-adik itu membangun aplikasi untuk menguji coba aplikasi ya menggunakan dana training, kemudian untuk mengimplementasikan aplikasi menggunakan data testing, itu baik data training maupun data testing yang digunakan betul-betul sudah ya memenuhi eh, kriteria bahwa data itu mewakili dari seluruh data. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa data itu menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Contoh misalnya begini. Adik membuat sebuah aplikasi untuk pengolahan citra digital. Misalnya saja terkait dengan penyakit. Ya. Jadi pengolahan citra terkait dengan anggaplah citra kanker begitu ya. Citra kanker. Oke. Nah, dari citra itu mendapatkan banyak sekali data, jutaan data di situ, karena kita bermain pada pixel dan warna, ya, pixel dan warna. Nah, pixel itu sama dengan titik gitu ya, sama titik. Dalam satu pixel itu banyak sekali warna di situ, ya, data warna. Ya. Nah, kemudian bagaimana dari sejumlah itu kita bisa mendapatkan sebuah nilai tunggal yang mewakili kumpulan data itu. Sehingga nilai tunggal itu mampu menunjukkan karakteristik dari data kita. Oh, ternyata kalau begini,
datanya ini termasuk karakteristik stadium berapa, apa 1, 2, 3, 4, 5 ya. Itu kalau di penyakit kan begitu, di kanker stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4, stadium 5. Itulah yang dimaksud dengan karakteristik. Bagaimana kita bisa mendapatkan data sehingga informasinya itu betul-betul valid, ya, betul-betul valid. Selain itu, ukuran pemusatan, ya, itu merupakan suatu sembarang ukuran. Jadi tidak bisa dipilih, jangan sampai dipilih datanya. Tapi sembarang dia, ya, acak, ya, sembarang ukuran yang menunjukkan pusat dari kelompok data tersebut, ya, sembarang ukuran yang menunjukkan pusat dari kelompok data tersebut. Nah, untuk lebih mudahnya bisa saja diurutkan kalau datanya sedikit. Kalau datanya misalnya ribuan, bahkan jutaan, tidak mungkin kita melakukan pengurutan kecuali menggunakan ya source code aplikasi kecil dulu untuk mengurutkan itu. Ya, itu. Tapi alangkah bagusnya diurutkan. Tapi kalau datanya besar, sah-sah saja kalau tidak diurutkan dulu. Ya, tidak ada masalah juga. Ya. Kemudian ukuran pemusatan, ya ini yang sering sudah dikerjakan dari SMP, SMA ya. Belajar tentang min, belajar tentang median, belajar tentang modus ya. Menghitung min, menghitung median, dan menghitung modus. Ya. Nah, min, median, dan modus ini merupakan bagian dasar yang wajib ya dalam statistik sebagai alat ukur untuk pemusatan data. Sebagai alat ukur untuk pemusatan data. Ini wajib ya. Itu karena dari nilai min, nilai median dan nilai modus inilah kita mendapatkan ya nilai pemusatan dari kumpulan data itu. Ya. Min itu kan pasti jelas sudah tahu. Min itu adalah rata-rata. Kalau kita mempunyai 10 data di rata-rata, 100 data di rata-rata, 1000 data di rata-rata. Ya, sehingga rata-rata inilah nantinya kemungkinan besar, ya, saya katakan kemungkinan besar. Kemungkinan besar bisa dijadikan sebagai pemusatan data. Nah, kenapa saya katakan kemungkinan besar? Karena tidak min saja, tidak rata-rata saja. Ada syarat-syarat lainnya lagi. Ya. Kemudian min ini atau rata-rata ini karena dia merata-rata semuanya, maka dia akan dipengaruhi oleh nilai-nilai ekstrim. Sehingga kalau dalam kumpulan data ada sebuah atau beberapa buah nilai yang ekstrim, maka itu sangat berpengaruh pada besaran dari nilai min itu sendiri. Nah, sehingga kalau banyak yang mempengaruhi berarti makin jelek data itu. Ya, makin jelek data itu. Kalau makin banyak yang mempengaruhi atau makin banyak ada data ekstrim di situ. Sehingga kelemahan daripada min itu adalah kalau dalam kumpulan data itu ada data-data yang ekstrim. Contoh misalnya, oh Anda punya 10 data. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, misalnya anggaplah ini. 4, 4, 4, 5, 5, 6, 5 lagi, kemudian 7, 100. Nah, terakhir 100 ada itu. Ekstrim sekali di situ, 100 itu. Maka rata-ratanya itu atau minnya itu sangat ditarik di situ. Bisa jadi rata-ratanya menjadi 20. Nah, itu misalnya. Padahal seharusnya rata-ratanya itu ya sekitar mungkin ya 5. Ya, mungkin sekitar 5 atau 5,5 begitu ya. Tapi karena ada data ekstrim itu bisa menjadi 20.
Itu misalnya. Sehingga itulah kelemahan daripada min. Ya, sehingga kita juga berhati-hati menggunakan min. Ya, kecuali data kita betul-betul data yang sudah mengumpul. Ya, data yang sudah mengumpul. Jadi tidak berjauhan di situ, berdekat di situ ya. Kemudian yang kedua median. Median adalah nilai tengah. Ya, median itu nilai tengah. Jadi betul-betul tempat letaknya di tengah. Sehingga ada median data genap, median data ganjil. Kalau datanya ganjil pasti sudah di tengah, tidak ada masalah. Tapi pada saat datanya genap, maka nilai tengahnya ada dua. Nah, karena ada dua, maka harus dirata-rata lagi sehingga mendapatkan nilai tengah yang sebenarnya. Kelemahannya di mana? Kelemahannya median ini terutama kalau datanya data genap itu sering sekali mediannya tidak bermakna. Sering sekali mediannya tidak bermakna. Contoh datanya misalnya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu misalnya. Maka nilai tengahnya ada 4 dan 5. Kalau dibagi dua, berarti dapat 4,5. Nah, nilai 4,5 ini tidak bermakna. Karena datanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tidak ada data yang setengah-setengah seperti itu. 4,5 tidak ada, sehingga itu tidak bermakna jadinya. Itu kelemahan dari median. Ya, sehingga terutama pada saat kita menggunakan data genap. Ya, data genap. Tapi kalau data ganjil udah pasti. Contoh 1, 2, 3, 4, 5 ya, maka nilai tengahnya 3. Udah pasti. Jadi nilai tengah itu adalah data. Kalau tadi nilai tengah itu enggak data. Karena datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi nilai tengahnya 4,5. Itu enggak data dia. Ya. Kalau min mungkin juga begitu. Mungkin. Cuman kalau min atau rata-rata itu bisa dibulatkan. Ya, misalnya, dapat 4,5, bulatkan jadi 5. Median kalau nilai tengah tidak boleh dibulatkan. Ya, tidak bisa dibulatkan. Karena dia nilai tengah, harus berada di tengah-tengah. Di titik tengah beneran. Nah, itu ya. Nah, sehingga kelemahan median itu adalah sering sekali nilainya tidak bermakna kalau kita kembalikan pada data. Ya. Kemudian modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Semestinya kalau data itu ngumpul, maka nilai tengah itulah yang paling sering muncul. Gitu ya. Nilai tengah yang paling sering muncul. Ya, cuman kalau datanya menyebar, maka nilai tengahnya itu ada modusnya itu akan tidak mencapai nilai tengah. Di situ juga permasalahannya. Artinya apa? Bahwa nilai yang paling sering muncul itu bisa jadi belum tentu nilai tengah. Ya, belum tentu nilai tengah. Nah, sehingga apa? Baik min, baik median maupun modus itu sebenarnya semuanya mempunyai kelemahan ya terkait dengan pemusatan data. Cuman cuman di sini median harus betul-betul berada di tengah sehingga tidak bisa dibulatkan. Modus itu betul-betul nilai datanya, tidak ada di luar data. Nah, min itu bisa dibulatkan karena dia berupa rata-rata. Sehingga itu yang menyebabkan kenapa orang banyak menggunakan min daripada median atau modus. Ya, tapi sekarang dalam proses belajar itu kita cari yang sebenarnya. Nah, sehingga yang sebenarnya itu kita harus menggunakan ketiga-tiganya. Median, min, dan modus. Nilai dari min, median, dan modus itu harus kalau bisa sama, kalau tidak mendekati sama. Hampir sama. Kalau nilainya sudah hampir sama, bahkan mungkin bisa sama, maka data itu sudah
bisa diasumsikan bahwa data itu data yang baik, data yang valid. Nah, sehingga secara acak bisa kita ambil untuk digunakan sebagai data training maupun sebagai data testing. Gitu, ya. Nah, ini penting di sini. Kenapa? Sering sekali ya setelah membangun aplikasi kemudian mencoba data. Punya data 100, 70% ada 70 data digunakan sebagai training. 30 data digunakan sebagai testing. Nah, setelah dilakukan training dan testing, hasilnya itu tidak sesuai. Pada saat training hasilnya A, pada saat testing hasilnya B. Nah, itu tidak sesuai. Kenapa? Karena data 30 data yang digunakan untuk testing dan 70 data yang digunakan untuk training itu tidak berasal dari kelompok data yang homogen, artinya yang terpusat. Ya, kalau datanya sudah terpusat, itu pasti akan eh, sama, walaupun 30% dengan 70% itu pasti datanya akan sama. Oke. Oke, nah kalau masalah rumus saya kira tidak ada masalah karena modul juga sudah saya bagikan ya, minnya begitu, kemudian median ya. Median ada genap dan ganjil, kemudian modus nilai yang paling sering muncul. Saya kira tidak ada masalah di situ ya. Nah, tinggal menggunakan rumusnya. Ya, rumus ini kan adik-adik bisa coding gitu ya, bisa coding sehingga dia menjadi sebuah source code tersendiri ya. Tinggal kalau if genap begini, if ganjil begini, nah seperti itu pada saat ngoding, nah itu tidak ada masalah sehingga tidak perlu menghitung secara manual. Kemudian yang lain ada namanya geometric mean. Di sini ya selain mean itu ada geometric mean, yaitu mengukur laju perubahan variabel dari waktu ke waktu. Ya, nah, kita di informatika itu penting ya mengukur laju perubahan variabel dari waktu ke waktu. Contoh misalnya, adik itu eh, menggunakan aplikasi map. Itu map itu menggunakan geometric mean ya, karena dia perubahan ya laju perubahan data atau variabel dari waktu ke waktu. Jadi dia bisa eh, secara smoothing itu melakukan pratinjau terhadap perubahannya. Perubahan. Ya, itu ya. Eh, Sehingga geometric mean ini itu banyak digunakan dalam ya data-data yang sifatnya ada pergeseran di situ. Ya, sehingga kalau di informatika nanti menggunakan, kalau adik menggunakan itu misalnya algoritma support vektor mesin, karena vektor itu ada laju perubahan di situ. Kapan menggunakan algoritma itu? Pada saat data kita, pada saat tujuan kita itu adalah untuk mengukur laju perubahan. Ya, laju perubahan di situ. Oke. Kemudian ada geometric mean rate of return. Ya, geometric mean rate of return itu mengukur persentase pengembalian rata-rata dari suatu investasi periode pada periode waktu tertentu. Ya, pada periode waktu tertentu. Jadi pada periode tertentu, pada kelompok tertentu, ya kita ukur. Ya, contoh misalnya klasifikasi, apakah algoritma naik bias atau algoritma yang lain dalam klasifikasi, contoh klasifikasi tumor atau klasifikasi kanker dalam menggunakan citra digital, begitu ya. Nah, di situ otomatis adik-adik itu akan mempunyai kelompok.
kelas di situ. Nah, ini yang secara umum dinamakan per periode. Periode apa namanya, kelas atau klaster, ya, atau di penyakit ya stadium, stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4, stadium 5. Nah, itu berarti ada 5 periode waktu di situ. Itu yang diukur. Nah, sekarang datanya apa? Kalau menggunakan data warna, otomatis mengukur persentase warna di situ. Kalau persentase warnanya begini, ini stadium 1. Kalau persentase warnanya begini, ini stadium 2. Kalau persentase warnanya begini, stadium 3, dan seterusnya. Itu ya. Nah, sehingga ada 5 di situ ukuran pemusatan yang sering kita gunakan di informatika. Pertama min, yang kedua median, yang ketiga modus, yang keempat geometric mean, yang kelima geometric mean rate of return. Itu yang sering. Ya mungkin nanti akan bisa saja bertambah gitu loh ya, sesuai dengan perkembangannya. Tapi sampai saat ini ada 5 ukuran pemusatan yang digunakan. Sangat tergantung dari data yang kita miliki, sangat tergantung dari tujuan kita membangun aplikasi. Tuh. Oke. Sebagai catatan di sini ya, bahwa secara sederhana data dikatakan homogen atau baik atau valid bisa digunakan begitu ya, bila min, median, dan modus berada pada titik yang berhimpitan. Jadi kalau mediannya dapat 5, apa namanya, minnya 5, mediannya 5, modusnya juga 5, itu datanya sudah bagus sekali itu. Karena saling kontrol di situ ya. Yang paling sering muncul ya juga angka 5. Nilai tengahnya juga angka 5. Rata-ratanya juga 5. Nah, itu berarti data itu sudah sangat-sangat bagus ya. Sudah sangat bagus di situ. Dan bisa digunakan mau berapa persen untuk training, mau berapa persen untuk testing, tidak ada masalah. Oke. Dan yang kedua, secara sederhana juga dikatakan bahwa data dianggap homogen atau valid atau baik bila geometric mean atau laju perubahan variabel dari waktu ke waktunya tidak lebih besar dari perbedaan antara min dan median. Nah, ini ada min, ada median. Minnya mendapatkan misalnya 5,5, mediannya 5, berarti selisihnya setengah. Bagaimana geometric mean tidak boleh lebih dari setengah, harus di bawah setengah dia, gitu ya, harus di bawah setengah. Kalau sudah lebih dari setengah berarti datanya sudah tidak bagus, ya, datanya juga itu sudah tidak bagus. Kalau lebih dari setengah, ya, itu jadi harus lebih kecil, atau dalam bahasa ilmiahnya kita tidak boleh mengatakan lebih kecil, tidak lebih besar. Itu tidak lebih besar artinya apa? Sama atau lebih kecil. Itu maksimal itu ya. Itu. Kemudian yang ketiga, secara sederhana data juga bisa dikatakan mungkin apabila geometric mean rate of return-nya atau persentasenya ya pada periode ya, apa namanya, persentase pengembalian rata-rata dari satu investasi berbeda itu ya, itu juga, nah, ini kepotong saya ya, kepotong ininya ya, itu juga tidak boleh lebih tinggi daripada perbedaan min dan media. Itu juga tidak boleh. Itu harus setengah. Makanya sering kalau seniornya udah mengatakan, ini berapa alfa kerombahnya? Itu alfa kerombah itu adalah bagian dari geometric mean dan geometric mean rate of return. Jadi alfa kerombah itu batasannya setengah. Nah, itu ya. Jadi di sini sering sekali ya sederhananya dibatasi jangan lebih dari setengah ya. Cuman secara ilmiah itu sebenarnya kalau apa perbedaan antara min dan mediannya itu misalnya
hanya 0,2 begitu. Masa kita gunakan setengah? Pasti di maksimal 0,2 juga. Artinya dari 0,2 ke bawah begitu ya. Jangan sampai melebihi 0,2. Lah kalau misalnya selisihnya cuma min dan median itu 0,1. Iya. Jadi baik geometric mean maupun geometric mean rate of return-nya ya harus lebih kecil dari 0,01 gitu ya. Kecil daripada 0,01. Baik, untuk itu dulu. Nah, ini sebelumnya ya mungkin ini sebagai ilustrasi saja data yang bagus ya seperti ini bentuknya. Distribusinya. Jadi pusatnya ada di tengah-tengah, itu adalah nilai puncaknya. Sekitar pusat ya masih puncak di situ. Tapi nilai bawahnya itu sangat sedikit. Jadi itu udah mulai meruncing di bawah. Udah sangat sedikit. Oke, saya stop dulu sharingnya. Ya, kira-kira ada pertanyaan sampai di situ dulu. Ya, ada pertanyaan? Niwayan Diarini, NIM 12. Ada pertanyaan? Untuk saat ini belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Gede Feral ya, Feral Aditya Setiabudi. NIM Untuk 44. saat untuk saat ini tidak ada ya, Pak. Belum ada. Oke. Yang lain ada? Sepertinya tidak, Pak. Soalnya masih Belum rumus-rumus. ya. Oke, saya lanjut dulu. Dan dulu. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjut sekarang ke tadi pemusatan. Ya, jadi ada dua hal, pemusatan. Apakah sudah cukup dengan pemusatan saja? Belum. Ya, belum. Ya. Karena walaupun dia datanya terpusat, tapi juga ada penyebaran di situ. Penyebaran datanya bagaimana? Ya sama seperti misalnya, ini pemusatannya kecil sekali nih. Itu misalnya kalau citra digital untuk tumor misalnya. Tapi penyebarannya dia ke seluruh tubuh gitu misalnya itu juga jadi bermasalah di situ. Ya, nah, sehingga kita perlu juga mengetahui ukuran penyebaran data. Ya, kecuali ukuran pemusatan, ya, ada lagi di situ ukuran penyebaran atau sering disebut dengan dispersi, ya. Dispersi. Bagaimana dispersi datanya? Kalau dispersi datanya tinggi, maka itu akan sangat mengganggu informasi yang kita akan dapatkan, ya, dari aplikasi itu, ya. Itu. Jadi contoh sekarang ya, sekarang kan plat kendaraan dirubah ke putih gitu ya. Putih dengan tulisan hitam itu kan tujuannya untuk eh, memusatkan data, warna di situ ya, data warna. Kenapa? Citra digital tidak bisa data RGB begitu tidak bisa ya. Jadi harus di grayscale dulu. Ya putih di grayscale ya pasti putih hasilnya. Hitam di grayscale pasti mengarah ke abu-abu. Nah, abu-abu dengan putih itu agak jelas di situ ya. Sehingga pemusatan datanya di mana? Yang dicari adalah pemusatan data hitamnya atau abu-abunya. Kemudian bagaimana penyebarannya? Kalau penyebarannya juga ini tidak bisa juga, agak sulit juga terdeteksi ya, dikenali nomor itu ya. Apalagi dalam kecepatan yang ya ada dalam waktu yang pendek. Ya, jadi kan
dikenali plat kendaraan itu dalam kondisi berjalan itu misalnya otomatis kan sebentar sekali dia di hadapan kamera itu ya. Nah, sehingga bagaimana memformulasikan sehingga aplikasi itu bisa berjalan dengan baik dan memberikan informasi dengan baik apakah si A melanggar atau si B melanggar dan sebagainya. Oke. Nah, ukuran penyebaran ini ya itu atau sering juga disebut dengan dispersi atau sering disebut dengan variasi atau variansi ya. Itu menggambarkan bagaimana berpencarnya data. Bagaimana berpencarnya data. Ya. Jadi data itu berpencar di dalam kelompok tertentu. Ya. Jadi selalu saya ingatkan jangan berpikiran berasumsi bahwa data itu ya seperti angka-angka itu ya. Walaupun plat kendaraan isinya angka, komputer tidak mengenal angka. Aplikasi tidak mengenal angka. Karena aplikasi tidak mengenal huruf juga. Yang dikenal itu adalah citranya. Jadi warna ya, warnanya dan warna itu berapa persen warna itu berada di dalam suatu piksel tertentu. Satu piksel tertentu. Ada piksel yang kosong, di situ nantinya ada piksel yang penuh, ada piksel yang isinya berapa persen terhadap warna itu. Nah, itu ya. Di situ ya, sehingga perlu untuk mengetahui bagaimana metodenya sehingga betul-betullah kita itu artinya nantinya aplikasi itu betul-betul bisa menghasilkan sesuatu yang baik informasinya. Ya enggak informasinya itu bermasalah gitu ya. Kemudian ada beberapa ukuran penyebaran ya. Ada range di sini ya. Range itu adalah rentang nilai tertinggi dengan nilai terendah. Ya, nilai tertinggi dengan nilai terendah. Kemudian ada deviasi min. Ya. Ada ring semi interkuartil, ada ring persentil, ya. Kemudian standar deviasi dan variansi. Ya. Banyak sekali di sini, cuman yang banyak digunakan itu adalah standar deviasi dan variansi. Ya, yang banyak digunakan adalah standar deviasi. Oke, range apa itu range? Ya, range itulah data terbesar dikurangi data terkecil. Ya, data terbesar dikurangi data terkecil. Sekarang contoh misalnya. Kalau misalnya seperti tadi, kalau ada citra digital jelas main di warna. Warna jelas kodenya dari 0 sampai 255. Dari 0 sampai 255. Kita bisa mencari nilai terbesar dari warna itu. Kalau plat itu kan otomatis ya. Putih itu 255, hitam itu 0. Ya, ekstrim dia. Ya. Nah, sehingga apa? Nilai pertama kita dapat, nilai terkecilnya kita dapat. Itu kalau seperti tadi plat ya warna gitu ya. Setiap piksel itu bagaimana? Ya makanya makin banyak menggunakan piksel, makin banyak yang harus kita pertimbangkan. Ya. Tapi kalau kata bagaimana? Kalau dia bukan citra ya, tapi teks misalnya. Ya, teks. Bagaimana? Ya, apa yang digunakan data terbesar, apa yang digunakan data terkecil. Ya, itu sering jadi muncul pertanyaan di situ, ya. Karena dia kodenya, ya, huruf itu kodenya ASCII. Kode ASCII itu tidak terurut, ya, tidak terurut. Ya, tidak seperti kode warna dari 0 sampai 255. Tapi kode ASCII tidak, ya. Terus bagaimana membuat ringnya? Ringnya didasarkan pada maknanya, ya, sentimennya, itu ya. Kalau bahasa informatika sentimennya,
Entah itu makna, entah itu apa, ya. Yang jelas itu dinamakan dengan sentimen, ya. Semakin positif sentimennya makin bagus. Semakin negatif sentimennya itu makin tidak bagus. Nah, sehingga dari situ kita mendapatkan juga perhitungan range, ya. Jadi kita yang berinovasi istilahnya, ya, sehingga jangan data itu menjadi data yang kaku, ya. Jangan sampai data itu kaku. Kalau datanya kaku, ya, itu sulit untuk yang teks, ya. Untuk teks itu sulit sekali, ya. Tapi kalau yang non teks tidak ada masalah. Oke, kemudian ada di sini min deviasi, ya. Min deviasi, ya, itu adalah untuk digunakan untuk data tunggal. Bagaimana rata-rata penyebarannya? Rata-rata penyebaran. Jadi setelah penyebaran, kita cari rata-ratanya. Rata-rata penyebarannya, bukan rata-rata datanya. Ya, rata-rata penyebarannya. Sehingga rumusnya di sini kan, ini datanya XJ, ini rata-ratanya. Kemudian ini dikurangkan, mendapatkanlah dia itu, ya, selisih untuk penyebarannya. Dari titik pusat X bar ini, ya mana? Nah, kursor saya. Dari titik pusat di sini, berapa jaraknya ke data? Nah, ini yang digunakan oleh, ya, map, ya, termasuk Gojek, Shopee, dan sebagainya, semua menggunakan data ini sekarang. Ya, itu. Sehingga dia tahu jarak dari titik pusatnya berapa. Contoh misalnya adik-adik mau, saya mau seneng dengan robot line follower nih. Nah, garis itu kan ada titik pusat di garis itu. Berapa dari garis pusat, dari titik pusat ke pinggir-pinggir itu betul-betul dikoding dengan bagus. Kalau nggak gitu nanti dia itu tidak mau mengikuti lainnya, ya, garisnya. Sehingga apa? Trial and error dia dalam mengikuti garis itu. Tapi kalau kita sudah di situ, coding bahwa ini titik pusatnya, kemudian ke pinggir rata-ratanya pinggir kanan pinggir kiri dari titik pusat rata-ratanya berapa? Jaraknya berapa? Nah, setelah dapat jaraknya, di tikungan bagaimana? Apakah seperti itu juga dan sebagainya, lalu baru di rata-rata. Itulah yang dinamakan dengan mean deviasi. Ya, pada saat kita mempunyai sebuah data tunggal, kemudian data tunggal itu mempunyai selisih jarak antara titik data dengan rata-ratanya. Nah, ini kita rata-rata ulang lagi, ya. Nah, sehingga nanti kita mendapatkan performan dari aplikasi itu, ya. Itu, ya. Oke. Kemudian, ya, masih di situ. Tapi sekarang bagaimana kalau datanya berfrekuensi? Datanya berfrekuensi di situ. Artinya apa? Data itu punya kelompok-kelompok. Kelompok satu misalnya isinya 10 data, kelompok 2 10 data, kelompok 3 9 data, kelompok 4 11 data, kelompok 5 misalnya 8 data. Nah, ada kelompok-kelompok di situ. Sehingga perhitungannya saja yang berbeda untuk menghitung mean deviasinya. Tujuannya sama. Bagaimana kita itu dalam membangun aplikasi, menguji coba aplikasi kita dan sampai mengimplementasikan aplikasi itu, ya, itu betul-betul, ya, valid di situ. Contoh misalnya kan, ya, Gojek itu kan boleh dibilang valid lah, ya, kecuali di daerah-daerah tertentu yang memang koneksinya tidak bagus. Tapi kalau di daerah yang koneksinya bagus, otomatis tidak meleset di situ. Karena apa? Dia tahu persis, ya, X bar dikurangi dengan XJ. Tahu persis, ya, aplikasinya. Itu betul-betul aplikasi komputasi tinggi di situ. Ya, sehingga berapa jarak dari ini, ya, rata-rata ke data.
ke observasi. Nah, itu harus diketahui persis. Oke. Nah, kemudian ada standar deviasi. Nah, ini mungkin sudah sering diukur atau dihitung ya. Standar deviasi ada dua. Kalau datanya diambil semuanya, itu namanya data populasi. Kalau diambil semua, itu ya data populasi di situ. Kalau data populasi, otomatis di situ ya pembaginya adalah sejumlah data n ya. Pembaginya adalah sejumlah data yaitu n. Tapi kalau dia tidak diambil semuanya, sebagian saja. Secara acak kita ambil, misalnya kita punya 1000 data, kita ambil 100 saja lah. Nah, gitu misalnya. Berarti itu ada proses sampling namanya, sampel ya, menggunakan sampel. Nah, sehingga pembaginya, rumus atasnya sama. Pembaginya beda, pembaginya adalah n-1. Ya, kenapa? Tidak n pembaginya. Ya, karena kalau n itu berarti habis datanya. Habis datanya. Ya, artinya semua data digunakan. Tapi kalau ada data yang tidak digunakan, berarti ada data yang tersisa di situ. Sehingga minimallah satu yang tersisa, sehingga namanya n-1. Terus sering bahwa ada kebebasan untuk kita menyisakan data itu. Ya, itu. Nah, pertanyaannya apakah misalnya Pak, kalau saya misalnya 10 saya mau sisakan, apakah n-10? Tidak, tetap n-1 dia di situ. Karena di sini kan kemungkinan data pertama digunakan, atau data kedua digunakan, atau data ketiga tidak digunakan, nah itu jadi ada n-1. Ya, sebagai contoh ya, ini contoh menghitung saja, sudah ada di modul ini ya. Ini sudah ada di modul, juga sudah ada di modul. Ya, semua sudah ada itu di modul. Oke, ya ini. Ya, silakan dibaca di modulnya nanti. Oke, saya stop sharing dulu. Bagaimana untuk penyebaran sekarang? Belum ada pertanyaan? Ya, untuk penyebaran data. Ya, penyebaran data di sini. Ya, jadi pemusatan. Ya, berarti data itu harus terpusat. Kemudian data itu jangan sampai menyebar terlalu lebar, terlalu besar ya. Kalau terlalu lebar penyebarannya, terlalu besar penyebarannya, itu tidak bagus. Itulah di penyebaran data. Ya. Ya, siapa tahu nanti ya bisa bergabung di UKM Robot. Nah, itu ada nanti line follower, ada macam-macam ada ya. Artinya sama ya, kemarin di KRI Kontes Robot Indonesia itu ya membutuhkan bantuan teman-teman di informatika di situ untuk mengcoding ya. Karena teman-teman di elektro itu lebih banyak pada apa namanya, instrumentasinya, alat-alatnya, ya, kelistrikannya dan sebagainya, ya, stepernya dan sebagainya, ya, motor-motornya lah. Nah, sekarang untuk proses ketepatan itu harus dikoding dengan baik. Nah, kemarin tidak ada itu. Ya, sehingga apa? Ya, robotnya tidak berfungsi secara baik. Jadi, padahal itu adalah jalan tanjakan, dia tidak, informasi itu tidak bagus. Ya, jalan tanjakan dia tetap berjalan, maunya berjalan datar sehingga tidak bisa naik untuk ditanjakan. Kemudian padahal itu ada api yang harus dia matikan, akhirnya informasinya tidak masuk. Ya. Nah, sehingga apa? Dia tidak sampai untuk mematikan itu. Ya. Kemudian dia harus mengambil objek, dia juga tidak mengambil objek. Begitu juga di line follower. Di line follower kan mengikuti garis. Lebar garis itu di tengah-tengahnya itu ada garis tengah ya. Jadi garis tengah itu kalau di jalan raya garis putih itulah.
berapa jarak dari garis putih ke pinggir, ya pinggir kanan dan pinggir kiri. Nah, itu di situ juga harus dihitung penyebarannya, gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau codingannya sudah seperti itu, analisisnya seperti itu, maka robot itu akan berjalan dengan baik. Nah, sehingga diharapkan sekali eh, mahasiswa informatika ikut bergabung di situ, ya. Nah, sehingga mereka bisa antara alat dengan logika codingan itu, jadi itu kan membuat robot itu sama dengan membuat ya manusia gitu, logika di situ ya. Bagaimana dia alat itu bisa berlogika dengan baik, ya. Tuh ya, jadi itulah yang sebenarnya informatika, ya. Jangan nanti ada membuatnya itu hanya mengcoding, ya mengcoding untuk neraca dan sebagainya, itu bukan ranahnya informatika, itu ranahnya ya orang ekonomi itu, ya. Itu, jadi bukan ranahnya informatika. Jadi mari kita berada di ranah informatika. Oke. Ya, jadi penyebaran itu penting. Ya, kalau penyebarannya kita tidak tahu, sulit. Ya, contoh misalnya sekarang logikanya, pada saat jalan itu tikungan, apalagi tikungan tajam bentuk U begitu, otomatis ada gaya dorong sehingga apa? Titik tengah bergeser ke pinggir, tidak persis di tengah-tengah. Nah, di situ berarti ada penyebaran yang berbeda antara kanan kiri. Bagaimana line follower robot itu bisa mengenali itu informasinya, mendapatkan informasi seperti itu. Nah, disinilah sebenarnya, ya. Jadi sangat menarik sebenarnya di situ, ya. Oke. Nah, itu pemusatan dan penyebaran. Gimana? Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Bisa dipahami? Kalau masalah menghitung-hitung, silakan. Ya, hitung sendiri nanti. Ambil aja misalnya permasalahan apa mau dihitung. Misalnya anggaplah sekarang pengolahan citra, ambil salah satu citra, kemudian buat berapa piksel maunya di situ, misalnya apakah 16 piksel atau gimana, ya. Nah, sehingga dari piksel itu cari, hitunglah di situ warnanya itu, minnya dihitung, mediannya dihitung, modus dihitung, geometric minnya dihitung, penyebarannya dihitung. Nah, kalau mau belajar menghitung. Cuma kadang-kadang kan kita di informatika memang tidak suka untuk menghitung. Jadi lebih bagus kita, oh ini ada formula nih, ini saya buat source code-nya saja. Saya buatkan aplikasi kecilnya sehingga otomatis dia akan menghitung sendiri, ya. Begitu. Tapi kalau Anda suka ingin menghitung ya coba saja itu dihitung. Oke, berapa jumlahnya? 45, oke, 3 kelas. Oke, nanti apa namanya? Modulnya sudah semua terima ya? Sudah? Ada, Pak. Sudah Ada, ya. Pak. Nah, nanti lebih lengkap di situ ya baca modulnya. Nah, kemudian silakan di situ sudah di modul itu sudah ada tugas 1, tugas 2, tugas 3 dan seterusnya. Itu anggap pakai untuk latihan. Ya. Oke, untuk latihan. Nah, sehingga nanti pada saat saya memberikan penugasan ya silakan contoh misalnya, oh silakan kerjakan tugas 4 gitu misalnya ya. Sehingga Anda sudah punya latihan di situ. Ya, sudah punya latihan ya tinggal ngumpul saja. Gitu ya. Silakan di situ. Ya. Saya nanti saya akan kan ini ada yang
2021 kalau 2000, yang terakhir itu ini yang awal itu yang 15 ya. Itu jadi tadi saya cari-cari ya, belum ketemu ya, belum ketemu. Jadi mudah-mudahan nanti ketemu ya. Itu sehingga masih yang 2015 kalau nggak salah itu. Oke, bisa dipahami? Kira-kira bisa menggunakannya? Artinya gini, pada saat kita punya data, jangan sembarang data itu digunakan sebagai data training, sebagai data testing. Hancur nanti informasi dari aplikasi Anda. Lakukan dulu proses. Ya, cari pemusatannya dulu, cari penyebarannya dulu. Pemusatannya itu harus sama, ya, atau mendekati sama antara median, modus, dan min. Ya. Kemudian penyebarannya jangan terlalu besar, penyebarannya yang kecil, ya. Itu ya penyebarannya kecil. Itu. Jangan sampai misalnya minnya 10 ya, mediannya 10, minnya misalnya 10,5 atau 10,4, penyebarannya itu besar. Ya. Penyebarannya ya jangan sampai melebihi itu gitu, melebihi 0,4 ya. Ya, kalau lebih dari 0,4 penyebarannya berarti data itu sangat menyebar. Kalau datanya menyebar, informasinya menyebar. Kalau informasinya menyebar, berarti nanti hasil informasi dari data training itu tidak konsisten. Ya, jadi kadang A keluarnya, kadang B, padahal data yang sama ini. Kadang A, kadang B. A, B, C malah itu ya. Itu tidak konsisten di situ. Harusnya A. Setiap coba A, setiap coba A, setiap coba A. Nah, seperti itu. Ya, itu seharusnya. Itu. Nah, kenapa? Karena penyebarannya terlalu banyak. Penyebarannya lebih dari selisih itu ya otomatis bermasalah karena selisih itulah menjadi sebenarnya rentang masalahnya. Rentang bias dari informasi itu diselisih antara min dan median. Itu rentang biasnya. Oh, di situ ada bias. Nah, tapi kalau sekarang penyebarannya juga melebihi itu, waduh, biasnya luar biasa di situ. Ya, biasnya akan menjadi luar biasa. Oke, bisa ya? Ya, bisa dipahami. Ya. Bagaimana? Saya ulang lagi, ada pertanyaan? Tadi yang periode duluan, yang kelas A, B, C ada pertanyaan. Nah, sekarang di D, E, F ada pertanyaan enggak? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Pak, berarti untuk apa namanya? Untuk solusi dari agar eh, hasil mean dan apa namanya penyebarannya tidak terlalu besar itu, apakah data yang digunakan itu harus disaring terlebih dahulu atau gimana, Pak? Solusinya? Nah, jadi begini. Kalau secara matematika, ya betul, boleh. Karena matematika itu dia tidak melihat data asli. Matematika itu melihat hasil, valid atau tidak. Tapi kalau di informatika, itu kita bermain pada data asli. Tidak bisa dirubah-rubah. Contoh misalnya sekarang, adik menggunakan Gojek gitu ya. Titik jemput itu udah pasti. Ya, kalau adik pergi-pergi begitu, ya jalan-jalan kemana, jalan lagi itu bingung titik jemputnya. Ya, harus ada asli di situ. Nah, disinilah di informatika. Nah, sekarang bagaimana jalan keluarnya? Tidak bisa dirubah-rubah data itu, disaring-saring nggak bisa. Ya, nggak bisa disaring-saring data itu. Yang bisa itu, ya, pertama dilakukan plotting data. Plotting data. Data-data yang kayak ekstrem-ekstrem itu kan kelihatan di plotting data. Jadi buat aja sebuah source code plotting data, jadi kelihatan datanya ya. Contoh misalnya,
di satu titik titiknya rapat gitu. Ada yang jarang. Nah, ambil pikselnya sampai di situ saja, sampai yang rapat. Ya, artinya gini. Misalnya kita anggaplah seperti kertas gitu ya, kertas A4 gitu ya. Kertas A4 itu gimana? Ini Yuni bisa dimatikan ini. Save your battery. Ini Yuni, kadek Yuni, NEM 55 bisa dimatikan dulu mikrofonnya. Mungkin tidak sengaja kepencet, Pak. Halo. Tidak. Ya, Yuni Suratri ya, kadek Yuni Suratri ya. Tolong di ini dulu ya. Coba yang lain coba bisa di WA si Yuni itu. Ini enggak aktif ya, nama aja muncul ya. Coba Yuni, mana Yuni? Coba tampilkan anunya, videonya. Glitch itu kayak si Yuni sama kita keluar. Coba Yuni, ya, tampilkan videonya. Bisa dengar saya enggak? Halo? Ya kalau memang Yuni nggak ikut kuliahnya jangan ini ya. Kalau nggak ikut ya lebih baik nggak ikut gitu. Ya daripada tampil di ini tapi sebenarnya orangnya nggak ada. Yuni, NIM 55 hadir. Coba saya lihat di ini hadir enggak dia. NIM 55. Nah, 5 enggak hadir ya. Kita keluar ya. Dan meeting. Kadek. Oke, baik. Karena ini penting ya. Kenapa saya harus nunggu? Begini. Apa jalan keluarnya? Ya, contoh seperti kertas A4 begitu. Kemudian titiknya itu hanya ada di bagian tertentu yang banyak datanya. Selebihnya ada data jarang-jarang. Maka adik mengambil itu plotting sebagai pixel adik. Iya, sehingga sebagai pixel. Sehingga apa? Kita menentukan di situ. Kalau makin banyak area yang menjadi area data, maka makin besarlah kita menggunakan pixel. Kalau makin sedikit yang memang menjadi area data, pusat data, maka makin sedikit, makin kecil kita menggunakan area pixel. Sehingga ada, biasanya kan tuh, ini kalau menggunakan pixelnya berapa kali berapa? Nah, itu ya. Apakah 4 kali 4, 8 kali 8, 16 kali 16, sangat tergantung dari penyebaran datanya. Ya, di situ karena data tidak bisa diapa-apain. Artinya data kalau secara umum orang nganggap orang kimia, fisika, teknik dan sebagainya itu bisa. Tapi kita itu betul-betul data murni di situ yang akan dijadikan informasi. Nggak bisa ditransformasi. Ya. Ya kecuali kalau kita untuk analisis statistik boleh saja. Tapi kalau untuk ya informasi diolah datanya ya data yang sebenarnya diolah. Ya cuman sekarang apakah misalnya 4 kali 4? Oh
3 kali 3, nah itu misalnya, oh berarti data itu memusat hanya di itu saja, di bagian yang kecil. Yang lain ada datanya tapi menyebar terlalu jarang-jarang begitu ya. Ya sama lah seperti misalnya ya rumput begitu di lapangan itu ternyata ngumpulnya tebalnya di satu titik tertentu di daerah di area tertentu saja, itu saja sebagai piksel. Yang lain ada sih rumputnya jarang-jarang tapi itu jangan digunakan sebagai data piksel. Itu sih ya secara teorinya seperti itu. Gimana ya, seperti itu bagaimana, jangan adik menyaring data. Nah, itu sama sebenarnya hampir menyaring, itu artinya data yang jarang-jarang jangan kita gunakan. Jadi kita blok blok dia. Sama seperti ini kan, di tampilan di layar adik-adik itu kan itu seperti piksel lah, sekian piksel lah. Nah, anggaplah sekarang yang muncul fotonya, nah, yang muncul videonya itu kan cuman beberapa orang. Nah, dari beberapa orang inilah, oh dari siapa ini? Eh, Mudah-mudahan sama tampilannya dengan tampilan saya. Ada saya, ada Arta, Peri Arta, kemudian Desa, kemudian Wayan Gede Gemuh, kemudian ada Andreas Paniagan, kemudian ada Putu, Stephen, nah kemudian ada Kadek Bakti Pranayoga. Nah, ini yang berhimpitan ini yang kelihatan, ini pakai pixel gitu. Yang enggak kelihatan ini ada datanya, tapi jarang-jarang. Nah, enggak usah dipakai sebagai pixel. Nah, itu sebagai cara untuk mengantisipasinya. Begitu juga, teks. Kalau teks bagaimana, Pak? Nah, itu ada mungkin satu halaman cerita di situ ya, satu halaman cerita. Kita ambil di situ kata dasarnya, ya. Jangan dipindah kata dasar itu. Tetapkan posisinya di situ. Nah, sehingga dengan dari posisi itu kita tahu bahwa ini ada data, ini tidak ada data, ini ada data dan sebagainya. Kalau nanti ada ambil kata dasarnya kemudian tarik pepetkan lagi seperti ketikan biasa gitu, tidak ketemu datanya nanti. Ya, gitu. Oke, baik. Saya kira itu ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Seperti yang Bapak katakan tadi, kita bisa mengambil sampel data, Pak. Apakah pengambilan sampel data dari sejumlah data itu ada aturan khususnya, Pak, agar tidak mempengaruhi data asli, atau memang betul-betul bebas, Pak? Bebas di situ. Ya, contoh misalnya, di internet ini ada 1 juta data, kita ambil cuma 100 gitu. Yang penting mengambilnya itu tidak dipilih, diambil secara acak. Ya, kalau dipilih itu yang nggak bagus, nggak boleh. Artinya kita sudah melakukan intervensi di situ. Ya, kita pilih ini, udah dipilih ini pilih ini. Walaupun ya, pada kenyataannya seperti itu. Ya, karena kalau kita tidak pilih, itu nanti informasinya akan kurang sesuai. Tapi secara teori kan tidak boleh memilih, gitu lah ya. Secara teori saya ngomong ini, tapi kenyataannya ya pasti seperti itu, pasti dipilih. Oh ini rasanya bisa saya pakai, ini rasanya bisa saya pakai, ini bisa saya pakai. Nah, sehingga untuk menghindari eh, apa namanya deviasi atau penyebaran yang terlalu tinggi. Nah, untuk menghindari jarak antara min, median, dan modus yang terlalu tinggi, itu ya. Tapi kalau saya katakan, oh itu boleh dipilih, itu salah saya karena ini dalam proses kuliah. Tapi prakteknya pasti akan memilih, ya begitu. Karena pasti akan memilih prakteknya, gitu, ya. Gitu. Tapi secara teorinya tidak boleh. Nanti, ini kemana Pak Santi ngajar saya sih kok data boleh dipilih. Nah, itu ya. Data harus diambil secara acak, gitu ya, bukan dipilih. Oh, ya, begitu ya. Bisa paham? Nah, secara teori. Jadi saya ngomongnya satu sisi teori, satu sisi praktek. Kalau praktek pasti akan memilih, ya. Tidak mungkin, ya. Ya, sama seperti misalnya secara teori kan orang pacaran ya laki-laki sama perempuan,
Itu teori. Tapi pada saat prakteknya kan memilih juga. Ya kan tidak sembarang perempuan mau dijadikan pacar atau tidak sembarang laki-laki dijadikan pacar kan begitu tuh. Pasti akan memilih lah. Nah, itu beda praktek dengan teorinya itu memang ini ya. Ada lagi yang lain pertanyaan? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Tadi kan dijelaskan geometry mean sama geometry mean rate of return itu Iya. kenapa cuma mengambil median dan mean Pak? Dan apa sebenarnya jika dihubungkan apa sih sebenarnya hubungan mean, median sama modus Pak? Oke, baik. Yang pertama, kenapa geometric mean dan geometric rate of return itu didasarkan pada mean dan median. Bukan modus. Kenapa nggak modus? Ya, karena modus itu adalah nilai yang sering muncul. Bisa jadi nilai yang sering muncul ada di pinggir. Ya, tidak di tengah-tengah. Bisa jadi, kan gitu kan? Ya, bisa jadi seperti itu. Ya. Nah, sehingga yang kita mencari nilai yang di tengah, yang pasti di tengah. Yang pasti di tengah itu adalah pasti median. Ya. Kemudian yang kemungkinan juga di tengah. Ya, artinya tidak mungkin di pinggir gitu, tidak mungkin di pinggir. Itu adalah rata atau mean. Nah, sehingga berapa jaraknya ini antara yang pasti di tengah dengan yang agak di tengah. Berapa jaraknya? Jarak inilah sebagai dasar dari geometric mean dan geometric rate of return. Tuh, ya, itu sebagai dasar. Kenapa mean dan median? Karena memang harus di tengah. Lalu apa sih kaitannya mean, median, dan modus? Nah, mean, median, dan modus itu pada saat ketiga-tiganya bernilai berdekatan, hampir sama, maka ini dikatakan data sudah valid. Itu di situ saja. Oh, datanya sudah bisa, pasti sudah yakin bisa digunakan. Paling sederhananya tadi kan ada di situ kan secara sederhana. Ada secara sederhananya kita sudah bisa menggunakan data itu. Ya, karena kalau kita nanti salah menggunakan data itu biayanya lumayan mahal nanti. Artinya apa? Yang harus kita tebus itu terlalu mahal ya. Jadi kita sudah membuat aplikasi sebaik-baiknya, begitu kita uji coba, aplikasinya itu tidak menghasilkan informasi yang sesuai. Karena apa? Kita membangun aplikasi pasti sesuai dengan harus mempunyai sebuah tujuan. Dan tujuan itu biasanya ditentukan oleh owner. Nah, itu ya. Jadi adik udah mulai di situ ya, ada bisnis bisnis digital lah ya, bisnis aplikasi. Jadi ditentukan oleh owner, ditentukan oleh penyandang modal, dana. Nah, kita yang mengerjakan aplikasinya, tujuannya ya ditentukan oleh mereka. Harus kita kejar tujuan itu. Gitu, ya. Jadi sehingga data itu harus betul-betul paling secara sederhana min, median, dan modusnya itu berhimpit. Artinya kalau di sini dapat misalnya 5,5, di sini dapat 5,4, di ini dapat misalnya anggap juga sekitar 5, sekian, nah itu berhimpit di situ. Otomatis bisa digunakan. Ya, sehingga adik berani dan nanti mendemokan itu ya bahwa valid. Oh, begitu dipasang datanya, testingnya, oh informasinya. Coba ganti testingnya lagi, data yang lain, A juga. Ganti lagi, A juga. Nah, itu sehingga apa? Itu sudah stabil di situ aplikasi kita. Ya. Oh, baru dicoba dengan data yang pertama. Misalnya anggaplah 20 data pertama, A. Coba yang kedua, 20 data yang kedua, B. Coba lagi, C. Nah, itu sudah nggak bisa dipakai. Nanti dianggap, oh aplikasinya nggak bisa dipakai, nggak valid. Kita kerugian besar. Tuh, ya, kerugian besar di situ. Oke, itu ya penjelasannya. Baik, ada lagi?
Ya, Kalau misalkan kayak tadi Pak, apa namanya, nilai min, median, sama modus itu cuma selisihnya sedikit, apakah nanti tidak akan mempengaruhi sebuah permutasi data itu Pak? permutasi. Hasil datanya itu. eh jadi gini. Kalau kita melakukan analisis inferensia, ya, itu kan betul-betul lari ke statistik, ya, lari ke matematik ya. Kita sekarang berada di ranah informatika. Kalau mempengaruhi pasti mempengaruhi. Kalau dia sama, persis sama, itu berarti udah bagus sekali. Dan itu jarang sekali. Itu kan ideal ya. Istilah orang informatika, data seperti itu ya milik Tuhan, gitu ya. Milik Tuhan. Sementara data yang real yang ada di dunia ini, itu kan pasti dalam proses pengambilannya saja sudah ada faktor error di situ. Ya kan? Ada faktor error dalam pengambilannya. Mungkin sudutnya, mungkin cahayanya, mungkin apalah itu ya. Nah, itu ada faktor error. Nah, sehingga pasti ada selisih sedikit. Nah, kalau ada selisih sedikit, makanya kalau berhimpit dianggap sudah bagus. Secara sederhana dianggap sudah bagus. Kan dianggap. Tidak dikatakan, oh data sudah bagus. Enggak. Makanya nanti dalam bahasa tulisan itu bahwa data ini diasumsikan sudah memenuhi syarat. Nah, diasumsikan dia ya bahasanya. Berarti sebenarnya ya secara tidak 100% benar. Nah, sehingga informasinya itu pasti akan ada. Ya, makanya kan ada akurasi namanya kalau kita membangun aplikasi. Akurasinya itu jangan sampai kurang dari 90%. Artinya ada 10%-nya kesalahan. Tidak mungkin tidak ada. Ya, akurasinya minimal 90%. Ya, kalau minimal 90% pasti itu ya sudah bagus dianggap. Ya, kecuali misalnya ya adik membuat aplikasi-aplikasi yang sifatnya betul-betul vital. Itu memang disyaratkan 99% akurasinya. Ya, tapi kalau aplikasi biasa begitu ya 90%. Ya. Ya, kalau nanti adik membuat skripsi gitu, aplikasi untuk skripsi gitu, ya 80% juga sudah diterima. Ya. Itu. Tapi kalau untuk dijual, untuk cari uang, ya itu 90% lah minimal. Nah, sehingga apa? Otomatis 10%-nya ini kesalahannya itu diakibatkan adanya selisih antara min dan median. Ya, min dan median karena ada selisih di situ tidak sama persis sehingga hanya berdekatan saja. Nah, sehingga itu otomatis dia akan memberikan suatu nilai kesalahan, nilai error di situ. Disitulah nih sebenarnya eh, tapi 90% sudah bisa dikenali dengan bagus. 90% informasinya sudah sama, cuma 10% mungkin yang tidak sama. Contoh misalnya, oh padahal informasinya misalnya saja bahwa itu adalah angka 1. Dari 100 kali dicoba, 90 dikenali bahwa itu angka 1. Tapi yang 10-nya lagi ada mengenali sebagai angka 2, ada mengenali sebagai garis, ada mengenali ini. Nah, itu tidak ada masalah sebenarnya. Ya, itu. Tetap tidak ada yang tidak mungkin kita mendapatkan contoh datanya sekarang kalau misalnya anggap datanya itu data eh, kesehatan misalnya hasil CT scan. Hasil CT scan terhadap sebuah penyakit. Ya misalnya anggaplah kanker begitu. Ya. Itu apa namanya? Validitas datanya pun tidak bakalan 100%. Kenapa? Karena sangat tergantung dari kedalaman dan ya makin di permukaan kankernya otomatis citranya itu makin jelas. Makin di kedalaman itu citranya makin redup. Ya kan gitu ta? Nah, sekarang pada saat redup kita mengatakan bahwa ini stadium sekian. Padahal mungkin saja dia makanya kadang-kadang ada keraguan. Ini stadium 3 apa 4. Nah, itu ya.
atau 2 apa 3. Itu. Jadi ada di tengah-tengahnya itu keraguan di situ ya. Itu. Nah, di sini ya tidak persis ya. Ya begitu ya, Dek ya. Oke, ada lagi? Tidak mungkin 100% Dek ya, tidak mungkin. Ya, karena proses pengambilan datanya pun sudah ada faktor error di situ ya. Ada faktor error di situ. Baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saya kira saya cukupkan dulu untuk hari ini ya, sampai kita ketemu minggu depan. Jadi minggu depan, saya kira saya sudah berada di Bali, ya, karena saya minggu ke-3 itu baru saya ke Padang, ya, ke Sumatera Barat. Jadi minggu depan itu saya full maunya di Bali. 2 minggu itu saya mau full di Bali. Ya, saya tidak mengikuti dulu yang lainnya. Oke, saya kira itu ya. Terima kasih banyak. Ya, mohon maaf jadi kuliahnya terpaksa ya sedikit ini karena di akhir tahun memang selalu itu saya kalau udah di akhir tahun karena itu kementerian itu udah akhir tahun itu sudah padat sekali dah. Kalau di awal tahun ya sampai bulan Mei, Juni itu aman ya. Saya tidak ada kemana-mana. Tapi di akhir tahun ya seperti ini ya Dek, baru mulai kuliah di September itu ya September, Oktober, November sampai Desember itu padat sekali acara dari Belmawa itu. Oke. Baik, saya kira itu ya. Terima kasih banyak ya. Selamat sore semuanya. Selamat istirahat. Selamat berweekend ya. Ya, long weekend ya. Jumat, Sabtu, Minggu ya. Jadi saya tutup, saya akhiri pertemuannya. Izin saya untuk end meeting ya. Selamat sore. Selamat sore Pak. Selamat sore, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Selamat sore, Pak. Ya, Terima kasih. sore.